Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang sedang menikmati berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang hanya Allah hadiahkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya bulan Ramadan, bulan di mana disampaikan oleh Rasulullah bahwa pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, itu menjadi sebuah isyarat untuk kita untuk benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan dari awal hingga akhirnya untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya jalan pintu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan kapasitas kita baik secara fisik, secara spiritual untuk menjadi lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah peluang besar bagi kita untuk bisa meningkatkan kapasitas diri, baik secara fisik, secara spiritual, secara mental, secara keilmuan. Kesemuanya dibukakan peluang sebesar-besarnya oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita sebagai uswatun hasanah. Rasulullah membimbing dan menuntun kita bagaimana di bulan Ramadan kita umatnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang memiliki karakter kepemimpinan khususnya. Sebagaimana dipahami bersama bahwa seorang pemimpin pastilah sudah sukses memimpin dirinya sendiri. Nah, bulan Ramadan menjadikan setiap pribadi menjadi seorang pemimpin untuk dirinya sendiri dengan lebih baik. Bagaimana mengatur waktunya dengan lebih baik, bagaimana memanfaatkan saat-saat yang sangat berharga di bulan Ramadan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang diutus oleh Allah untuk kita menjadi uswatun hasanah, memberikan tuntunan dan bimbingan bagaimana di bulan Ramadan kita umatnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Terkhusus terkait dengan kepemimpinan, Rasulullah adalah pemimpin yang tidak diragukan lagi, sangat baik, unggul, dan hebat dalam memimpin kaum muslimin pada masa itu. Bagaimana beliau adalah seorang pemimpin yang sangat dicintai, sangat dihormati, sangat dihargai, sangat didengarkan apa yang disampaikannya. Karena yang terutama bagi seorang pemimpin sebagaimana Rasulullah adalah teladan yang baik. Ketika seorang pemimpin bisa memberikan contoh, memberikan teladan yang baik, tidak hanya ucapan, tidak hanya dalam kata-kata saja, tapi benar-benar diwujudkan dalam perbuatan, dalam tindakan, maka itu adalah hal yang sangat utama bagi seorang pemimpin. Dan di dalam Al-Quran secara khusus Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu ayat di dalam Al-Quran yang mulia ini, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Allah menghabarkan kepada kita semuanya. Allah menginformasikan kepada kita semuanya bagaimana akhlak Rasulullah yang sudah sukses menjadi seorang pemimpin. Bagaimana beliau senantiasa berlaku lemah lembut kepada para pengikutnya. Bahkan kepada lawan pun, beliau banyak mengutamakan kelembutan dengan akhlaknya yang mulia, yang menghadirkan banyak pribadi yang awalnya bahkan memusuhi beliau, kemudian menjadi insan-insan yang sangat mencintai, sangat mendukung, sangat rela berkorban untuk bagaimana bisa menjadi bagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut. Jadi sekiranya keras dan kasar, maka pastilah yang dipimpin, yang diajak dalam dakwah Rasulullah pastilah akan menjauh. Demikian juga kita, pemirsa yang dirahmati Allah. Apakah kita itu sebagai pemimpin di rumah tangga, sebagai ayah, atau mungkin sebagai ibu, sebagai pimpinan di institusi di mana kita berada, sebagai guru di kelas yang memimpin kelas di mana di situ ada murid-murid kita yang kita pimpin, gitu ya. Maka sungguh kelembutan menjadi sebuah hal yang sangat harus kita utamakan ketika kita menyikapi segala hal, menyelesaikan segala persoalan. Segala sesuatu bisa dikomunikasikan. Seperti itulah Rasulullah mencontohkan kepada kita. Kemudian beliau juga ternyata adalah orang yang mudah memaafkan. Tidak berlarut-larut ketika merasa ada yang menyakiti atau bahkan merugikan beliau. Justru dengan maaf itulah kemudian mentautkan hati orang-orang yang sebelumnya tidak suka dengan beliau. Dan juga tidak hanya sekedar maafkan, bahkan memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan orang-orang yang bisa jadi karena memang ketidakmengertiannya, maka memusuhi Rasulullah, maka memusuhi kita. Maka maafkanlah, mohonkanlah ampun kepada Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya menjadi sesuatu yang harus juga dimiliki oleh seorang pemimpin adalah senantiasa bermusyawarah dalam segala urusan. Dalam musyawarah ada keberkahan. Walaupun barangkali ketika dalam musyawarah itu ada hal yang menjadi pendapat kita tidak disepakati. Tapi apa yang disepakati dalam musyawarah, ada keberkahan di dalamnya, ada pertolongan Allah dalam melaksanakannya. Kemudian ketika kita sudah menghasilkan sebuah musyawarah dalam sebuah hal yang kita sepakati kebaikannya, maka kita bulatkan tekad di situ, kemudian bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya dari awal kita melangkah hanya kepada Allah. Apa-apa yang sudah kita rancang, kita musyawarahkan, kita konsepkan, bahkan kita sepakati itu yang terbaik, maka dari awal kita bertawakal kepada Allah. Bukan setelah melakukannya, tapi dari awal bertawakal bahwa apa yang sudah kita rancang ini akan berhasil hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan dengan mentadaburkan satu firman Allah yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 159 ini, mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah menjadi seorang pemimpin yang baik, minimal untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, kemudian bagaimana kita hidup dengan masyarakat, kemudian bagaimana dalam hidup bernegara. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, terutama di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.